Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GNN Indonesia. Kemajuan suatu peradaban seringkali sejalan dengan tingkat penguasaan dalam ilmu pengetahuan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Mesir kuno mampu memimpin dunia melalui penguasaan yang tak tertandingi dalam ilmu pengetahuan. Saat manusia masih primitif, Mesir berhasil membangun irigasi teratur, menguasai seni pahat dengan patung-patung dan lukisan dewa yang memukau, serta mengembangkan pengetahuan dalam astronomi dan arsitektur. Bahkan, huruf hieroglif yang digunakan kala itu dianggap sebagai susunan huruf pertama yang pernah digunakan oleh manusia. Faktor semacam ini juga mendasari kegemilangan peradaban-peradaban berikutnya, seperti Yunani, Persia, Romawi, dan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban Islam mencapai puncaknya. Islam menjadi pusat peradaban global, terutama di era Khalifah Harun al-Rashid. Meskipun bagian lain dunia diliputi konflik dan penderitaan, Baghdad berkembang menjadi kota metropolitan terkemuka. Taman-taman indah menghiasi setiap sudut kota, bangunan-bangunan indah dengan arsitektur yang menakjubkan berdiri menjulang. Bukanlah karena ukuran wilayah kerajaan yang meliputi 2/3 dunia, melainkan penguasaan ilmu pengetahuan yang menjadikan peradaban tersebut gemilang. Pada masa tersebut, seniman, ilmuwan, teknokrat, pujangga, filsuf, dan pedagang turut berperan dalam perkembangan di bidang masing-masing. Berbagai bidang, mulai dari ilmu agama, kesenian, industri, hukum, literatur, navigasi, filsafat, sains, sosiologi, hingga teknik, mengalami perkembangan pesat. Masa ini juga melahirkan institusi ilmiah modern pertama, Baitul Hikmah, yang menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Baitul Hikmah, yang namanya berasal dari kata hakama, yang berarti bijaksana, didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 813 Masehi di Baghdad. Meskipun awalnya hanya perpustakaan, Baitul Hikmah lebih merupakan semacam universitas. Tempat ini menjadi titik pertemuan para intelektual, pusat kajian dan diskusi, tempat penerjemahan, laboratorium riset, dan pusat penerbitan buku. Institusi ini menjadi tempat penyatuan ilmu pengetahuan dari Barat atau Yunani dan Timur atau India, Persia, dan Tiongkok, yang kemudian dikembangkan oleh cendekiawan Islam menjadi berbagai disiplin ilmu seperti matematika, filsafat, astronomi, kedokteran, fisika, dan metafisika. Di Baitul Hikmah, buku-buku dari berbagai wilayah dikaji, didiskusikan, diterjemahkan, dan direvisi ulang. Dari India contohnya, terjemahan buku-buku seperti Kalilah dan Dimnah, serta cerita fabel anonim berhasil diakses. Begitu pula dasar-dasar matematika dan buku-buku filsafat Yunani serta sastra Persia. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya terjadi dalam ilmu eksakta, tetapi juga dalam ilmu-ilmu agama seperti tafsir, teologi, hadis, fikih, dan usul fikih. Para cendekiawan seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan banyak lagi yang belajar di Baitul Hikmah memberikan kontribusi signifikan terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia, baik dalam konteks Islam maupun Barat. Namun, Baitul Hikmah mengalami kemerosotan dan akhirnya hancur di bawah serangan tentara Mongol pada tahun 1258. Peninggalan ini termasyhur akan kehancurannya. Sungai Tigris yang mengalir melalui Baghdad disebut-sebut menjadi merah dan hitam selama seminggu, mewakili darah para ilmuwan dan tinta dari buku-buku berharga yang dilemparkan ke dalam sungai. Demikian video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GNN Indonesia.